Melalui kerjasama komprehensif dengan ARM, kita telah merancang salah satu pelan teknologi paling bercita-cita tinggi yang pernah dilihat Malaysia untuk mempelopori chip AI. Ini adalah gambaran betapa hebatnya Petronas, perusahaan minyak milik negara tetangga kita, Malaysia. Chip AI buatan Malaysia. Wow, luar biasa. Industri semikonduktor Malaysia makin maju ke hadapan. Mungkinkah Indonesia akan bisa seperti Malaysia? Atau selamanya kita akan terbelakang terus? Video ini sebagai bentuk informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Petronas yang begitu mendapat pujian dari berbagai netizen Indonesia, dan juga Petronas merupakan salah satu brand yang begitu terkenal di seluruh dunia. Tetapi kali ini bukannya Pertamina maju ke hadapan, justru Pertamina makin terbelakang dengan problemnya yang begitu luar biasa. Harusnya dengan menjual minyak yang begitu mahal, harusnya kan semakin dapat untung banyak ya. Tetapi kali ini justru terbalik semuanya. Dan inilah fakta yang harus kita terima. Malaysia makin maju ke hadapan, sedangkan dalam segi hal ini Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia yang luar biasa di dalam industri semikonduktornya. Wow, ini benar-benar luar biasa. Melalui kerjasama komprehensif dengan ARM, kita telah merancang salah satu pelan teknologi paling bercita-cita tinggi yang pernah dilihat Malaysia untuk mempelopori chip AI made by Malaysia. Wow. Chip yang direka, dihasilkan, diuji dan dipasang di sini dan dijual ke seluruh dunia. Kita dah pun lancarkan Strategic Semiconductor Nasional ataupun National Semiconductor Strategy ataupun kita panggil SSN ialah untuk membawa sektor semikonduktor Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Dan MIDA baru saja menandatangani perjanjian bersama ARM. Kita semakin menghampiri impian tersebut. You all ada guna smartphone dan tablet tak? Kalau ada, kemungkinan besar anda adalah pengguna prosesor ARM. Ini bukan company cikai-cikai. ARM adalah peneraju dunia dalam reka bentuk chip yang digunakan dalam majoriti peranti muda alih. Dan kini ARM akan membuka pejabat di Malaysia sebagai hub untuk rantau Asia Tenggara. Wow. ARM juga akan melatih 10,000 jurutera reka bentuk litar bersepadu dan 100 jurutera penyelidikan dan pembangunan. Mereka juga akan membantu kita mencapai sasaran strategi semikonduktor negara, melahirkan 10 syarikat semikonduktor tempatan dengan pendapatan tahunan sehingga 4.7 bilion ringgit dan 100 syarikat tempatan berkaitan semikonduktor dengan pendapatan tahunan 1 bilion ringgit. Kehadiran ARM bakal menjadikan Malaysia pusat semikonduktor serantau, mewujudkan peluang pekerjaan berteknologi tinggi untuk rakyat Malaysia dan melonjakkan ekonomi negara. Kita serius untuk menjadi pemain utama dalam sektor semikonduktor global. Kerjasama dengan ARM merupakan salah satu langkah penting dan ada lagi beberapa pengumuman yang akan dibuat. Jadi tunggu. Kita baru sahaja catat rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah. 378.5 bilion ringgit pelaburan diluluskan pada 2024. Naik 14.9% dari tahun 2023. Dan 6,700 projek di seluruh negara. Dan yang paling best, lebih 207,000 peluang pekerjaan baru. Alhamdulillah, rezeki melimpah walaupun ekonomi dunia bergolak, Malaysia ni tetap steady. Pelabur-pelabur percaya dengan kita. Pelaburan domestik 208.1 bilion ringgit. Pelaburan luar negara pun mantap, 170.4 bilion ringgit. Negara mana yang paling banyak melabur tahun lepas? Amerika Syarikat mendahului dengan 32.8 bilion ringgit. Dikori rapat oleh Jerman, China, Singapura dan Hong Kong. Semuanya yakin dengan potensi Malaysia. Negeri mana pula yang paling power tarik pelaburan? Selangor 101.1 bilion ringgit. Kuala Lumpur 91.5 bilion ringgit. Johor, Kedah dan Penang juga berjaya menarik pelaburan yang tinggi untuk negeri masing-masing. Negeri lain macam mana? Ada pelaburan tetapi bukan top 5. Jom sama-sama kita bangunkan Malaysia. Inilah masa depan kita. Perkembangan industri semikonduktor yang ada di Malaysia makin tak terbendung. Ini menunjukkan Malaysia makin maju ke hadapan. Dan salah satunya menciptakan produksi baru, yaitu chip AI. Wow, ini sangat luar biasa ya, chip AI. Dan tentunya chip AI ini digunakan
di barang-barang yang kita pakai sehari-hari seperti handphone. Wow, ini keren sih. Dan juga Petronasnya itu juga makin maju ke hadapan. Dan tentunya dengan kemajuan negara tetangga kita yang begitu luar biasa, harusnya yang dimana Indonesia ini kan dengan Malaysia dekat, ya kan. Konon katanya dulu kan Indonesia juga akan menjadi salah satu produksi semikonduktor terbesar. Amerika akan melabur, terus kemudian berbagai negara lain akan berinvestasi di Indonesia. Tetapi pada faktanya sampai sekarang itu nggak ada kabarnya. Ini saya hanya mengutip berita tahun-tahun lalu, sahabatku semua. Kalau tidak percaya ya silakan cek aja, ya kan, beritanya di Google masih ada kok. Dan inilah perkembangan Petronas yang luar biasa, ya kan. Kemudian netizen Indonesia sampai terkejut dengan harga minyak di Malaysia. Tetapi di negara kita, kenapa setiap harinya asyik terus berita koruptor dan koruptor? Kalau hari-hari beritanya koruptor dan koruptor, kapan kita bisa mengejar negara tetangga kita yang makin maju ke hadapan seperti Malaysia, Singapura? Katanya kan mau menuju emas 2045. Tetapi kalau masih saja hari-hari berita korupsi, ya pasti bukan emas, justru cemas di tahun 2045. Kita simak beritanya. Ini adalah gambaran betapa hebatnya Petronas, perusahaan minyak milik negara tetangga kita, Malaysia. Oke, Petronas adalah salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di Asia yang konsisten masuk dalam daftar Fortune Global 500, yaitu daftar perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Dan pada tahun 2022, Petronas berhasil meraup keuntungan 333 miliar ringgit Malaysia dengan laba bersih mencapai 101,6 miliar ringgit atau sekitar 374,8 triliun rupiah, dan ini merupakan laba bersih terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Dari pendapatan ini, negara Malaysia mendapat keuntungan sebesar 50 miliar ringgit atau setara 185,8 triliun rupiah. Bukan main. Tentu hal ini tidak lepas dari ekspansi global yang mereka lakukan. Jadi Petronas nggak sia-sia tuh jadi sponsor di tim Mercedes Petronas Formula One. Udah gitu juara dunia berkali-kali pula. Selain itu, harga bahan bakar mereka yang RON 95 ini BBM subsidi ya, itu hanya dijual 2,05 ringgit per liternya, alias cuma 7.600 per liter harga di Februari 2025. Dan ini real ya, RON 95, bukan RON 95 anomali. Hebat kan Petronas? Kalian iri nggak sih sama warga Malaysia yang punya SPBU dan perusahaan minyak sehebat itu? Udah punya prestasi yang membanggakan di Formula One, menguntungkan negara, dan memuaskan konsumen. Lah, emangnya ada ya SPBU anomali yang merugikan negara dan menipu konsumen? BBM di Malaysia versus Indonesia. Guys, kalau di Malaysia BBM RON 95 bisa disubsidi dan lebih murah. Kenapa di Indonesia yang disubsidi malah BBM kualitas lebih rendah? Ada yang nggak beres di sini. Betul. Pernah kepikiran nggak? Di Malaysia, RON 95 disubsidi dan harganya cuma sekitar 6.700 per liter. Sementara di Indonesia, BBM bersubsidi malah RON 90 dengan harga lebih mahal. Kok bisa gitu? Jadi padahal Indonesia juga negara penghasil minyak sama seperti Malaysia. Tapi bedanya Malaysia punya mekanisme harga yang transparan dan subsidi yang tepat sasaran. Betul. Sementara di Indonesia, harga BBM naik turun nggak jelas, subsidi BBM lebih rendah kualitasnya dan rakyat harus bayar lebih mahal buat beli BBM. Terus tapi ada faktor lain, yaitu pertama, Malaysia memiliki produksi minyak yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, sehingga dapat mengalokasikan subsidi lebih besar untuk BBM berkualitas tinggi. Kedua, Malaysia menggunakan mekanisme Automatic Pricing Mechanism (APM) yang menstabilkan harga BBM melalui pajak penjualan dan subsidi yang bervariasi. Sedangkan Indonesia, harga BBM disesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah dan fluktuasi harga minyak dunia. Jadi, menurut kalian gimana guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gila, udah bubar aja negara ini, korupsinya udah merajalela nggak ada habis-habisnya. Nih lagi nih, KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi LPI, negara rugi 11,7 triliun. Gila, korupsinya udah triliun-triliunan bukan miliaran lagi guys. Korupsi baru ini. Jadi KPK menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi fasilitas kredit oleh lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia LPEI. Kelima tersangka yakni 2 direktur LPEI berinisial DW dan AS serta 3 orang debitur dari PT Petro Energi berinisial JM, NN, dan Ngeri-ngeri SND. korupsinya. Kata KPK yang menjelaskan LPEI tidak mengontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Direktur LPEI disebut memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan. Saat ini KPK masih mendalami 10 debitur lain yang diduga terlibat dalam kasus rasuah ini. Gila guys. Ini sih 2030 emang Indonesia bubar, udah korupsi mulu. Gila. Ngeri. Nyatanya cemas. Oke, gue serius-seriusan gak paham lagi sama hype Indonesia emas yang tiap hari digoreng kayak tempe di warteg. Di seminar, di berita, di medsos, di mana-mana ada yang ngomongin ini. Tapi kenyataannya, kita bakal disalib Malaysia jadi negara maju. Maju! Negara yang sering kita bercandain, ternyata lebih serius urus ekonomi dibanding kita yang sibuk euforia doang. Lo pikir deh, buat naik level jadi negara kaya, Malaysia cuma perlu nambahin $500 Amerika Serikat per kapita. 500 doang. Itu mah setara harga sepatu limited edition yang lo tabung berbulan-bulan. Atau harga iPhone terbaru yang tiap tahun lo beli, tapi malah bikin dompet lo makin tipis. Sekarang coba bandingin sama kita yang masih sibuk berantem di medsos soal hal-hal nggak penting. Sementara tetangga udah ngelarin PR ekonomi mereka dari 50 tahun lalu. Lo tahu nggak sih? Industri semikonduktor mereka sekarang udah berkembang pesat. Padahal blueprintnya udah mereka rancang sejak 5 dekade lalu. Malaysia nggak main-main bro. Mereka udah ngejalanin plan jangka panjang yang jelas, solid, dan terarah. Jelas. Sementara kita masih aja berkutat di tempat yang sama. Kayak stuck di jalan macet tanpa GPS, nunggu keajaiban datang. Malaysia tahun 2025 ngalahin kita tanpa ribut. Gua makin gregetan tiap kali dengar slogan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi realitanya, kita malah makin ketinggalan jauh. Sementara kita sibuk bikin deklarasi dan kebanyakan ngomong, Malaysia diam-diam nyusul Singapura dan Brunei buat masuk kategori negara maju. Lo inget nggak pas tahun 2021? Bank Dunia udah bilang kalau Malaysia bisa jadi negara maju antara tahun 2024 sampai 2028. Kalau mereka bisa jaga inklusivitas dan keberlanjutan ekonominya. Dan ya, mereka bener-bener ngejalanin itu. Gak pakai basa-basi, gak pakai gimmick, langsung kerja. Beda sama kita yang lebih banyak slogan bombastis, tapi isinya kosong. Kalau ada yang bilang Malaysia bakal lebih dulu diakui sebagai negara maju, pasti banyak yang gak terima. Tapi ya, itu fakta. Mereka udah punya, yang udah eksis sejak tahun 1956. Udah kayak blueprint bisnis yang isinya strategi, proyek prioritas, dan program pemerintah buat ningkatin kesejahteraan rakyat. Lah kita, sering ganti-ganti kebijakan, regulasi plan-plan, investor mau masuk pun bingung. Kita punya segalanya, tapi tetap miskin. Sekarang gua mau ajak lo berpikir. Kita ini negara yang punya sumber daya alam berlimpah. Betul. Pasir silika, kita punya. Boksit, kita Betul. kuasai. Nikel, kita raja dunia. Tapi kenapa kita tetap kalah jauh dari Malaysia? Kenapa mereka bisa jadi top player di industri semikonduktor, sedangkan kita masih ekspor bahan mentah doang? Gua kasih tahu jawabannya. Kita kurang persiapan dan kurang serius. Malaysia bikin kebijakan insentif buat investasi asing, bikin free trade zone, bikin ekosistem buat manufaktur berkembang. Mereka paham kalau industri kayak semikonduktor butuh stabilitas, kepastian hukum, dan infrastruktur yang solid. Sementara kita masih aja ribet sama regulasi yang berubah-ubah tiap ganti menteri. Betul. Masih lebih sibuk debat di Twitter daripada ngebangun pabrik. Dan hasilnya, Malaysia bisa dapat proyeksi pendapatan industri semikonduktor 16 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kita cuma 1,5 miliar. 10 kali lipat bedanya bro. 10 kali lipat. Belajar dari Malaysia. Bikin blueprint, jalanin serius. Gua nggak bilang kita nggak bisa nyusul. Tapi kita harus belajar. Dan yang harus kita pelajari dari Malaysia adalah bikin perencanaan matang. Mereka udah mikirin jangka panjang sejak tahun 1950-an, kita masih sibuk buat wacana yang ujungnya cuma seremonial. Betul. 2. Ngerti cara pikir investor. Malaysia kasih insentif dan ekosistem yang bikin investor nyaman. Kita, pajak tinggi, regulasi ribet, plus birokrasi berbelit. 3.
politik atau totalitas bangun infrastruktur. Malaysia nggak cuma janji-janji, mereka beneran alokasi dana miliaran buat bikin lingkungan industri yang kompetitif. Bahasa Inggris jadi bahasa kedua. Ini sepele tapi penting. Betul sekali. Malaysia lebih gampang narik perusahaan multinasional karena SDM mereka udah terbiasa pakai bahasa internasional. Kita masih debat bahasa Inggris di sekolah, perlu atau enggak. Gua tahu banyak yang nggak terima kalau Malaysia lebih maju dari kita. Tapi ya udah, realita pahitnya memang begitu. Kita bisa tetap nyinyir atau kita bisa belajar dari mereka dan mulai serius ngebangun. Mau jadi bangsa yang cuma heboh sama euforia atau mau beneran maju? Pilihan ada di tangan kita. Betul sekali. Fix. Gua capek lihat Indonesia cuma menang euforia doang. Malaysia udah di depan mata. Kita masih sibuk debat nggak jelas. Malaysia udah lari, kita masih jongkok. Lo pikir ini bercanda? Malaysia udah kencang lari menuju status negara maju. Sementara kita masih jongkok di garis start, sibuk nyusun wacana. Mereka udah punya blueprint pembangunan sejak 50 tahun lalu. Dan bukan cuma ditulis doang. Kita masih debat, masih studi kelayakan, masih revisi regulasi. Lo tahu nggak apa yang bikin Malaysia jalan lebih cepat? Konsistensi. Dari dulu, mereka udah bikin rencana Malaysia, yang isinya strategi ekonomi jangka panjang. Sejak tahun 1956, mereka nggak pernah berhenti ngejalanin program ini. Tiap 5 tahun, mereka evaluasi, revisi, perbaiki. Beneran jalan. Lah kita? Tiap ganti presiden, kebijakan berubah. Tiap ganti menteri, regulasi baru. Tiap ada krisis, panik dulu baru cari solusi. Jangan salah. Ini bukan soal nasib. Ini soal ketegasan dan kerja keras. Betul sekali. Indonesia punya sumber daya, Malaysia punya otomatisasi. Lo kira Malaysia maju karena mereka lebih kaya sumber daya? Besar. Mereka nggak punya nikel sebanyak kita. Mereka nggak punya pasir silika sebanyak kita. Mereka nggak punya boksit sebanyak kita. Tapi mereka ngerti cara ngelola sumber daya. Mereka ngerti cara bikin insentif buat investor. Coba kita bahas soal industri semikonduktor. Kita punya lebih banyak bahan baku, tapi kenapa Malaysia yang lebih untung? Karena mereka ngerti cara menarik investasi, membangun ekosistem, dan mengoptimalkan produksi. Mereka bangun free trade zone, kasih insentif pajak, bikin kebijakan yang stabil, dan bikin para investor multinasional ngerasa aman. Gua kasih fakta pahit buat lo. Malaysia cuma produksi boksit sekitar 4 juta ton. Kita produksi lebih dari 21 juta ton. 5 kali lipat lebih banyak. Tapi pendapatan mereka dari industri semikonduktor 10 kali lipat lebih besar dari kita. Kenapa? Karena mereka jualan teknologi, kita jualan bahan mentah. Lo ngerti maksudnya? Kita kaya sumber daya, tapi kita miskin inovasi. Malaysia ngerti kalau mereka nggak bisa bergantung sama sumber daya alam selamanya. Jadi mereka transformasi ekonominya ke manufaktur, teknologi, dan industri bernilai tambah. Kita masih sibuk jualan bahan mentah ke luar negeri. Masih bangga ekspor nikel tanpa diolah dulu. Masih jadi buruh di tanah sendiri. Kita suka instan. Malaysia suka rencana jangka panjang. Gua muak ngelihat mentalitas kita yang pengen hasil instan. Kita maunya kayak mendadak, sukses tanpa usaha, semua beres tanpa kerja keras. Malaysia ngerti bahwa untuk jadi negara maju butuh kerja keras puluhan tahun. Mereka sabar bangun pondasi ekonomi. Mereka bikin strategi 50 tahun. Mereka jaga konsistensi. Sementara kita, baru krisis dikit, langsung panik. Baru rugi dikit, langsung ubah aturan. Baru ada masalah dikit, nyalahin pihak lain. Gua kasih contoh konkret. Mereka alokasikan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat buat bangun infrastruktur dan pelatihan insinyur lokal. Kita, anggaran pendidikan aja masih ribut, minta naik turun. Mereka bikin kebijakan buat bikin investor nyaman. Kita malah bikin regulasi yang bikin mereka kabur. Mereka bikin sistem free trade zone yang terstruktur. Kita malah sibuk bikin kawasan ekonomi khusus yang ujung-ujungnya mangkrak. Satu hal yang paling bikin gua kesel. Kita punya semua potensi buat menang, tapi kita sendiri yang ngancurin peluangnya. Kalau nggak berubah, kita cuma jadi penonton. Lo pikir ekonomi kita bakal membaik dengan sendirinya? Nggak. Lo pikir kita bisa di negara maju cuma dengan bikin slogan? Nggak. Lo pikir Indonesia bakal tiba-tiba sukses tanpa perencanaan yang matang? Nggak. Faktanya, kalau kita terus kayak gini, kita bakal jadi penonton doang. Kita bakal nonton Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Filipina. Nyalip kita satu persatu.
Lo mau tahu kunci sukses Malaysia? Mereka sabar, mereka konsisten, mereka serius. Kalau kita mau nyusul, kita harus belajar dari mereka. Stop jualan bahan mentah. Kita harus olah sumber daya kita jadi produk jadi. Buat regulasi yang stabil. Jangan plan-plan, bikin aturan yang bikin investor nyaman. Investasi di SDM. Jangan cuma bangga punya sumber daya alam, tapi juga bangga punya sumber daya manusia yang berkualitas. Bangun infrastruktur dengan visi jangka panjang. Jangan cuma proyek mercusuar buat pamer, tapi beneran bermanfaat buat rakyat. Ini waktunya bangun, bukan cuma mimpi. Gua nggak mau lihat Indonesia cuma jadi bangsa yang euforia doang, tapi nggak ada action. Gua nggak mau lihat Indonesia terus-terusan dibayang-bayangi sama negara tetangga yang makin maju. Gua nggak mau lihat generasi kita cuma jadi buruh di negara sendiri, sementara negara lain menikmati hasil kerja keras mereka. Kalau kita nggak mulai berubah, sekarang kita bakal terus tertinggal. 20 tahun lagi kita bakal nyesel. Pilihannya ada di tangan kita. Mau tetap jadi bangsa yang cuma heboh sama euforia, atau mau beneran kerja keras buat maju? Gua udah capek lihat Indonesia cuma menang di omongan, tapi kalah di kenyataan. Malaysia udah di depan mata, kita masih sibuk debat nggak jelas. Sekarang waktunya kerja, waktunya serius, waktunya bangun dari mimpi kosong. Fakta pahit memang harus kita terima ya. Mau nggak mau kita harus mengakui keunggulan negara tetangga kita yaitu Malaysia makin maju ke hadapan. Dari segi harga BBM-nya saja, Malaysia lebih murah. Kenapa harga BBM di Malaysia lebih murah? Karena Malaysia istilahnya itu dia memproduksi begitu banyak tapi penggunaannya sedikit. Di Indonesia produksinya banyak tapi penggunaannya juga banyak. Namun di sisi lain, harga di Indonesia, harga minyaknya kan mahal, tapi sedikit-sedikit mengeluh katanya rugi, tapi pada faktanya dikorupsi. Kemudian semboyan Indonesia menuju emas 2045 kayaknya juga tidak serius. Hal ini jelas-jelas kita hanya heboh saja. Sedangkan negara tetangga yang sering kalian buat bercanda, ya kan? Tetapi pada faktanya kita harus belajar dari negara tetangga yaitu Malaysia. Kenapa? Malaysia diam-diam tapi menjadi negara yang maju tanpa perlu heboh sana-sini di media. Sedangkan negara kita selalu prank sana-sini di media. Kenyataannya kosong. Udahlah, nggak usah berbicara terlalu jauh tentang semikonduktor. Kita mencontohi Malaysia dari segi bab durian. Ini bab durian saja. Kenapa durian Malaysia bisa terkenal ke seluruh penjuru dunia? Dan kenapa Malaysia selalu bisa menciptakan inovasi terbaru, variasi terbaru jenis buah durian? Karena Malaysia sudah merencanakan, ya kan, sejak pada zaman dahulu dan sekarang tinggal memetik hasilnya. Sama juga dengan industri semikonduktornya. Dan pada faktanya Malaysia makin maju ke hadapan, investor makin berdatangan. Sedangkan di negara kita ya paham-paham sendiri, investor baru mau masuk, sudah ada premannya, sudah kena pungutan liar duluan. Bahkan pungli itu memang meresahkan ya, dari industri kecil hingga besar. Ya, sehingga para investor asing jika masuk ke negara tetangga, sehingga para investor asing jika masuk ke negara kita, ya sulit untuk benar-benar mau berinvestasi di Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang investor asing itu
masuk ke Indonesia itu ibaratnya paling rendah ya. Jadi investor asing itu seolah-olah kurang percaya kepada Indonesia. Saya yakin kalau Indonesia benar-benar berbenah serius, maka kita juga akan seperti negara tetangga lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei. Kita kan punya segalanya ya kan, punya emas ya kan, punya nikel ya kan, punya sumber daya alam melimpah. Kita itu negara yang kaya kok. Saya masih ingat kata-kata tersebut yang selalu diwar-warkan oleh para pejabat. Kita itu negara kaya kok. Tetapi kadang-kadang para pejabat seperti ini itu mereka lupa bahwa warganya itu juga masih banyak hidup di dalam garis kemiskinan. Untuk para bapak-bapak yang sebagai pejabat di negara Indonesia, tolonglah serius, ya kan, serius, supaya kita itu juga bisa seperti negara tetangga lainnya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Petronas makin maju ke hadapan dan industri semikonduktor Malaysia makin luar biasa. Ya, kita perlu belajar sisi positif dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.